Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Senang sekali dapat berjumpa dengan Anda bersama saya Ergi Firgiati. Akan memandu pemirsa dalam program dialog. Indeks Desa Membangun merupakan aspek penting untuk mengukur kemajuan dan kesejahteraan masyarakat kita. Baru-baru ini Kabupaten Tabalong berhasil meraih Indeks Desa Membangun terbaik se-Kalimantan Selatan. Adapun tema yang diangkat dalam dialog kali ini ialah kunci keberhasilan Tabalong raih Indeks Desa Membangun terbaik se-Kalimantan Selatan. Dan di studio kali ini telah hadir narasumber kita yaitu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Tabalong. Apa kabar Bapak Erwan Mardani? Alhamdulillah, terima kasih saya diundang hari ini. Terima kasih, selamat datang di dialog Bapak. Bapak, sesuai dengan tema kita pada hari ini, bisa diceritakan Pak, apa saja upaya yang telah dilakukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa atas keberhasilan Tabalong raih Indeks Desa Membangun terbaik se-Kalimantan Selatan? Baik Mbak Erdi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wa syukurillah, wa la hawla wa la quwata illa billahil azim. Para pemirsa TV Tabalong yang saya hormati ya. Jadi alhamdulillah kita patut bersyukur ya. Kabupaten Tabalong ini adalah salah satu kabupaten yang berhasil terbaik dalam IDM se-Kalimantan Selatan. Jadi tahun 2023 ini kita mendapat satu penghormatan dari pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan capaian Indeks Desa Membangun. Dan ini terkait dengan bagusnya, majunya sinergitas dan kerja bersama. Jadi antara semua stakeholder ya, baik pemerintah Kabupaten Tabalong ya, kemudian Bapeda Litbang, kemudian para camat Kabupaten Tabalong, dan juga tim pendamping profesional program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa atau TPP P3MD se-Kabupaten Tabalong. Dan ini harus kita pertahankan ya, koordinasi yang bagus ini. Demikian. Baik, Bapak, berapa perbandingan kenaikan status desa dari tahun 2022 dengan 2023 ini, Pak? Baik, jadi kalau kita tarik ke belakang ya, saat ini kan tahun 2023 ya, kita alhamdulillah tahun 2023 ini capaian Indeks Desa Membangun ini sudah mencapai, kalau kita ada desa mandiri ya, desa mandiri kita ini sudah mencapai 41 desa se-Tabalong. Kalau kita tarik mundur ke belakang, tahun 2022 ya, capaian kita sudah 13 desa. Kemudian tarik lagi ke belakang, pertama kali baru satu desa mandiri, yaitu Desa Maburai, Kecamatan Murumbudak. Jadi satu desa mandiri ya, kemudian 13 desa mandiri, sekarang 41 desa mandiri. Luar biasa. Jadi dibandingkan dengan kabupaten lain se-Kalimantan Selatan, alhamdulillah Kabupaten Tabalong yang terbesar, yang terbaik ya, capaian desa mandiri ini. Nah, lalu kalau kita kategorikan ya, desa itu kan ada desa mandiri ya. Di Tabalong ini ada 121 desa. Nah, alhamdulillah tahun 2023 ini sudah 41 desa mandiri ya. Kemudian di bawah desa mandiri itu ada desa maju ya. Desa maju ini sudah mencapai 84 desa. Nah, di bawah desa maju itu ada desa berkembang. Ada 22 desa. Kemudian di bawah desa berkembang itu ada desa tertinggal. Tetapi alhamdulillah tahun 2023 ini 2 desa tertinggal ini sudah naik tingkat. Sudah menjadi desa berkembang. Ya, jadi desa Salikung dan desa yang ada di Kecamatan Bintang Ara. Desa Salikung dan
desa yang agak tertinggal waktu itu. Jadi alhamdulillah kita di Tabalong ini tidak ada lagi yang desa tertinggal gitu. Berkat kerja keras dan semangat yang luar biasa, baik dari kepala desa, camat ya, kemudian juga dukungan dari semua SKPD. Alhamdulillah Tabalong sudah berada di 41 desa mandiri ya, kemudian 22 desa berkembang dan 2 desa tertinggal. Tapi desa tertinggal sudah kita hilangkan, tidak ada lagi desa tertinggal. Tepatnya itu 8 desa berkembang. Alhamdulillah. Baik Bapak, apa saja Pak indikator penilaian indeks desa membangun ini, dan bisa dijelaskan maksud dari setiap indikator tersebut? Baik. Apa ini Pak? Jadi kita memang ada aturan ya, aturan yang jelas itu, yaitu berdasarkan peraturan Menteri Desa Pembangunan. Jadi Menteri Desa dan PDTT, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi RI nomor 2 tahun 2016, dan ini meliputi beberapa aspek. Jadi diantaranya adalah aspek indeks ketahanan sosial ya, kemudian ada terkait dengan dimensi modal sosial, ada kesehatan, dan termasuk juga permukiman. Selain daripada permukiman itu ada yang namanya istilahnya ketahanan ekonomi dengan pengukuran, dan ini terkait dengan beberapa dimensi ekonomi yang lain. Jadi antaranya adalah ada di indeks ketahanan lingkungan hidup ya, ada pengukuran menitik beratkan pada dimensi ekologi, ini kaitnya dengan lingkungan juga ini, dan ini untuk memudahkan masyarakat kita. Tetapi alhamdulillah ya, masyarakat kita semakin positif ya responnya dalam hal indeks desa membangun ini. Dan karena ini aturan yang jelas ya dari Menteri Desa dan PDTT Republik Indonesia nomor 2 tahun 2016, sehingga ini juga menjadi satu pedoman bagi kepala desa di Tabalong ini. Demikian. Bapak, sesuai yang tadi Bapak jelaskan bahwa status 2 desa tertinggal tersebut sudah berubah statusnya. Nah, upaya apa yang dilakukan oleh pemerintah bisa merubah status desa tersebut nih Pak? Baik. Jadi memang kunci utamanya adalah peran daripada masyarakat. Mulai dari kepala desanya, ya aparat desanya, BPD-nya dan aparat BPD. Jadi dengan adanya koordinasi yang bagus ya, 2 desa itu alhamdulillah sudah naik tingkat. Jadi kami berharap ini bisa kita pertahankan, jangan muncul lagi desa yang tertinggal itu. Karena kalau ini tidak ditanggapi dengan baik, ya bisa saja itu turun lagi. Nah harapan kami jangan ada turun lagi. Kalau bisa naik terus gitu. Nah kaitannya dengan hal-hal lain ya, untuk desa Salikung dan desa Dambung ya, ini memang desa yang sangat terpencil. Perjalanan dari kota Tanjung ini ke sana itu hampir beberapa jam gitu ya. Dan kondisi infrastruktur memang belum bagus gitu ya. Tetapi alhamdulillah ya, meskipun desa ini agak jauh dari kota Tanjung ya, masyarakat kita ada satu semangat yang luar biasa. Dan ini bisa dibuktikan dengan naiknya desa Salikung dengan desa Dambung ini. Dari tertinggal jadi naik tingkat menjadi desa maju ya, maju. Berkembang dan maju gitu, dan mandiri gitu. Nah oleh karena itu harapan kami ya kepada kawan-kawan di 121 desa di Tabalong ya, baik wilayah utara, tengah, dan selatan ya, tolong terus dilakukan koordinasi yang bagus ya, kepada masyarakat, kepada aparat desa, aparat BPD, termasuk juga para camat gitu. Karena bagaimana juga camat itu adalah kepala daerahnya gitu, kepala daerahnya di kecamatannya. Nah artinya kepala desa juga harus sering-sering berkoordinasi dengan camat gitu. Demikian. Baik, Bapak, menurut informasi
Nah, Bapak, status desa juga katanya akan mempengaruhi dana desa yang disalurkan pemerintah setiap tahunnya. Apakah status desa yang meningkat membuat dana desa yang akan disalurkan juga lebih besar? Baik, nah jadi begini, pemerintah ini kan dalam menetapkan indeks desa membangun ya atau IDM itu, ini mendorong desa untuk meningkatkan kualitas dan juga kemandiriannya. Nah, oleh karena itu ya, ini juga akan berpengaruh terhadap besaran dana ya, dana. Jadi desa yang sudah naik tingkat menjadi desa mandiri tentu akan berkurang ya nilainya itu. Nah, tetapi harapan kami ya dengan dana desa yang bersumber dari APBN ya, kemudian alokasi dana desa atau ADD yang bersumber dari APBD ini harus dimanfaatkan. Nah, oleh karena itu kami berharap ya ini harus meraih untuk mempertahankan ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga untuk desa mandiri ya, ini terkait dengan alokasi tambahan dana transfer yang bersumber dari APBD. Nah, oleh karena itu ya, walaupun dana desa yang bersumber dari APBN itu berkurang ya, tetapi harapan kami, harapan kepala desa juga yang alokasi dana desa yang bersumber dari APBD Kabupaten Tabalong itu ada peningkatan gitu. Itu. Dan kita patut bersyukur ya, di APBD perubahan 2023 ini ada tambahan dana. Jadi kalau kami hitung ya, setiap desa itu minimal mendapat antara 250 juta sampai 300 juta yang bersumber dari ADD, alokasi dana desa bersumber dari APBD Kabupaten Tabalong. Patut bersyukur ini kepala desa ya. Jadi justru kita waktunya mepet ya, ini kan sudah bulan September ya, Oktober, November, Desember. Tetapi kepala desa dan aparat desa mendapat alokasi dana desa bersumber dari APBD Kabupaten Tabalong di perubahan ini. Nah, jadi ini luar biasa ini. Para kepala desa tidak memperkirakan ada tambahan dana itu. Nah, mudah-mudahan dana itu bisa dipertahankan dengan baik, dimanfaatkan dengan baik, dan bisa memberikan satu semangat kepada masyarakat di desa itu. Demikian. Baik, terima kasih Bapak. Baik pemirsa, setelah ini kita akan berbicara mengenai dampak indeks desa membangun bagi masyarakat desa. Tunggu jawabannya setelah iklan berikut ini. Kembali lagi pemirsa di program Dialog. Apa dampak yang dirasakan masyarakat desa dengan status desa yang terus mengalami peningkatan? Nah, bagaimana Pak Erwandi? Jadi 41 desa mandiri ya, ini patut kita syukuri. Ini juga akan berdampak dengan proses majunya digital di desa kita. Kami terus terang sering berkoordinasi dengan kepala desa. Baik kami mengunjungi kantor desa maupun ada undangan untuk kepala desa ke tempat kami. Kami selalu mengecek, minta informasi terkait dengan proses digital. Alhamdulillah. Dan ini dibuktikan dengan sudah berjalannya dengan baik. Jadi digital ini kunci utama agar desa itu semakin maju dan berkembang. Harapan kami ya agar proses digitalisasi ini bisa dikembangkan. Mulai dari kepala desa, sekretaris desa, dan aparat desa harus menguasai proses digital itu. Meskipun kita ada yang jauh ya. Nah, kalau jauh tentu mereka harus berkoordinasi dengan camat. Datang aja ke kantor camat gitu ya. Kita dukung itu. Dan camat akan mendukung juga itu. Semua laporan ya, semua administrasi semuanya dengan proses digital gitu. Dan berdasarkan lomba desa kemarin ya, saya bicara sedikit ya. Kita patut bersyukur ya, Desa Murung Karangan, Kecamatan Muara Halus, itu juara pertama lomba desa tingkat provinsi Kalimantan Selatan. Bahkan kita sampai ke lomba desa tingkat regional 3.
Pertama ini di Kabupaten Tabalong ya, kita bisa meraih juara pertama tingkat Provinsi Sulawesi Selatan. Bahkan sampai ke regional 3. Nah, tapi kita belum sampai gitu. Tapi sudah ada dapat pengalaman dengan pengalaman. Proses digitalnya bagus. Desa Murung Karangan itu meskipun desanya agak ke dalam ya, tetapi sudah lancar proses digitalisasinya itu. Demikian. Baik, Bapak disebutkan bahwa desa mandiri merupakan status desa yang berkedudukan paling tinggi. Nah, lalu apa saja nih faktor-faktor yang membuat desa tersebut dikatakan sebagai desa mandiri nih Pak? Baik, nah jadi desa mandiri itu adalah desa yang tertinggi ya, tertinggi. Kita patut bersyukur, merasa bangga ya, 41 desa mandiri di Tabalong. Nah, kaitannya dengan mempertahankan mandiri tadi, kita terus mengacu pada peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Masyarakat Desa kita, tepatnya di nomor 2 tahun 2016 ya. Di situ dijelaskan bahwa desa mandiri ini adalah desa yang dengan nilai IDM lebih besar dari 0,8155%. Artinya ya, desa mandiri tersebut berhasil memenuhi standar penilaian berdasarkan indikator-indikator sebagaimana yang telah kami sebutkan tadi. Dan ini juga terkait dengan aspek indeks ketahanan sosial. Nah, kalau bicara sosial ini luas sekali ya. Bicara sosial yang ada di desa juga ada kaitannya dengan masyarakat, jadi dengan orang tua, dengan keluarga dan sebagainya. Nah, selain dengan indeks ketahanan sosial, ini juga terkait dengan indeks ketahanan ekonomi. Nah, kalau bicara ekonomi juga luas ini. Orang mau belanja, keluar uang, ya kan? Orang mau jalan, harus ada BBM-nya, ya kan? Ini kaitannya dengan indeks ketahanan ekonomi dan juga indeks ketahanan lingkungan. Nah, kalau bicara lingkungan ini luas juga, lingkungan hidup, ya kebersihan dan sebagainya. Nah, jadi itu beberapa hal yang terkait dengan desa mandiri. Desa Demikian. mandiri. Baik, lalu apa Bapak dampak yang paling dirasakan bagi masyarakat apabila desanya masuk ke dalam kategori desa mandiri ini Pak? Baik. Jadi setahu kami ya dalam 2 tahun berjalan ini, kalau masyarakat itu sudah mendapatkan satu keputusan ya dari pemerintah pusat atau pemerintah Kabupaten Tabalong, kalau dia dikatakan desa mandiri itu satu kebanggaan, luar biasa bangganya. Dan ini berat sekali untuk meraih mandiri itu. Nah, oleh karena itu ya, harapan kami pertahankan ya nama indeks desa mandiri itu ya. Kalau bisa tahun depan tuh ada peningkatan lagi. Kita baru 41 yang desa mandiri kan. Artinya masih hampir 50% lebih kan yang belum mandiri. Nah, syukur-syukur tahun depan 2024 ada lagi tambahan umpamanya 25 atau 30 desa lagi yang mandiri itu. Dan ini memberikan satu semangat, memberikan satu dorongan kepada masyarakat kalau sudah dikatakan namanya desa mandiri gitu. Dan pengalaman kami ya setahun yang lalu, yang meraih desa mandiri itu diberikan satu reward oleh pemerintah Kota Tabalong. Jadi dalam bentuk nilai ya, dalam bentuk dana gitu. Dan ini memberikan satu dorongan kepada masyarakat desanya. Karena sudah meraih desa mandiri, gunakan dana itu untuk kemajuan masyarakat. Jadi seingat saya mendapat reward 25 juta rupiah waktu itu. Kalau disebut sebagai desa mandiri. Nah, ini kita pertahankan juga untuk mereward kepada masyarakat kita yang sudah mandiri desanya. Yang sudah mandiri. Selain desa mandiri Bapak, tadi yang sudah dijelaskan oleh Bapak ada juga desa digital. Nah, Bapak bisa dijelaskan apa yang dimaksud dengan desa digital ini nih Pak? Iya. Jadi 121 desa di Tabalong ini ya, setahu kami sudah hampir 50% yang sudah berjalan dengan digital ya. Nah makanya
kita harapkan ya desa-desa lain juga ikut mengupdate yang belum digital itu. Nah, desa digital ini merupakan sebuah konsep yang dilakukan oleh pemerintah dengan menggabungkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan publik dan kegiatan perekonomian pada level desa. Nah, artinya ya dengan program ini ada kemudahan. Jadi masyarakat kita lebih mudah dan ada desa itu lebih digital. Jadi yang belum digital harus naik digital gitu. Dan ini merupakan desa yang mampu nantinya bisa melakukan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam fungsi penyelenggaraan pemerintahan desa. Nah, jadi kuncinya desa digital itu. Sebenarnya setahun yang lalu sudah kita buat satu konsep ya, agar 121 desa itu bisa naik menjadi desa digital itu. Tapi memang ada kendala sedikit ya, ada sedikit. Kami berkoordinasi dengan Dinas Kominfo ya, dengan pihak-pihak lain juga agar secara bertahap nantinya 121 desa itu menjadi desa yang digital gitu. Demikian. Boleh disebutkan Pak satu desa saja yang sudah menerapkan desa digital nih Pak? Ada yang sudah berjalan dengan baik, itu Desa Maburai, Kecamatan Murbudak. Desa digital itu. Bahkan kemarin itu ada rencana Wakil Menteri Desa dan PDDT mau datang ke Tabalong. Ada kunjungan ke sana. Tetapi karena ada perubahan, kemarin beliau ada kesibukan ya. Ada rapat dengan Presiden waktu itu. Sehingga Wakil Menteri Desa dan PDDT itu berhalangan untuk datang ke Desa Maburai. Untuk mengecek terkait dengan desa digital itu. Demikian. Baik, Bapak, kalau disebutkan tadi desa digital nih Bapak, tentunya memiliki manfaat yang banyak nih Bapak. Apa sih Pak manfaat dari desa digital ini baik untuk pemerintahan desa maupun untuk masyarakatnya sendiri nih Pak? Baik. Jadi kunci utama desa digital itu adalah memberikan satu kemudahan kepada masyarakat. Dulu, ini contoh kecil saja ya, masyarakat ini dalam membuat satu surat ataupun dokumen, ini harus datang ke kantor desa ya kan. Nah, sekarang membuat satu permohonan ini, surat ini, bisa lewat digital gitu. Nah, itu yang saya kunjungi kemarin ke Desa Tanta, Kecamatan Murumpudak. Desa Tanta, Kecamatan Tanta gitu. Nah, termasuk desa yang agak maju ya, Desa Tanta itu. Ternyata masyarakat tidak mesti harus datang lagi ke kantor Desa Tanta itu. Jadi lewat proses digital gitu. Ini baru satu contoh ya, belum yang lain gitu. Nah, harapan kami ya, selain dari Desa Mabura, Desa Tanta, di wilayah selatan ada juga, di wilayah utara ada juga, ini bisa berkembang ya untuk desa digital itu. Intinya adalah memberikan satu kemudahan kepada masyarakat. Tidak perlu harus datang ke sana, waktunya panjang ya kan, harus bertemu dengan petugas. Nah, gunakan manfaat itu ya sebagai desa digital. Lebih efektif dan efisien tentunya Bapak dalam menjalankan kegiatannya Bapak. Betul. Baik, adakah target Bapak untuk tahun ke depan atau misalkan dalam waktu dekat ini menambah jumlah desa digital di Kabupaten Tabalong nih Pak? Insya Allah kami punya kepastian ya, pasti ada untuk memajukan untuk desa digital ini. Jadi kalau kami hitung persentase ya, desa digital di Tabalong ini dari 121 desa itu hampir antara 50-60% sudah. Nah, artinya masih ada sekitar 40 atau 45% ya. Nah, target kami tahun 2024 ya, desa digital itu ada peningkatan yang luar biasa itu. Nah, harapan kami kepala desa dan kepala desa terus berkoordinasi ya dengan kami, dengan camat, dengan kepala dinas Kominfo juga. Tidak perlu jauh-jauh, cukup dinas Kominfo ya untuk mempelajari terkait dengan desa digital ini. Sehingga tahun 2024, paling lambat 2025, semua desa di Tabalong itu menjadi desa digital. Gitu. Semoga tercapai Bapak ya, mendigitalisasikan desa ya Bapak. Baik, ada beberapa hal lagi yang ingin saya pertanyakan, tetapi kita jeda sebentar, pemirsa tetap di program Dialog.
terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami. Kita akan melanjutkan perbincangan kita bersama Pak Erwan nih. Bapak, apa saja program yang dilakukan oleh DPMD Tabalong untuk memberdayakan masyarakat desa nih Pak? Jadi kami punya program ya dalam rangka meningkatkan kualitas untuk memberdayakan masyarakat kita di 121 desa. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tabalong ya, secara khusus kami memberikan satu perhatian kepada program pemberdayaan masyarakat melalui beberapa kegiatan. Salah satunya adalah kegiatan pelatihan. Ada pelatihan, ada bimbingan teknis atau BIMTEK ya, untuk masyarakat kita melalui pelaksanaan kegiatan yang sudah kami laksanakan. Kemudian yang kedua, selain pada pelatihan dan bimbingan teknis, kami juga memberikan satu pembinaan kaitannya dengan pengurus BUMDes. BUMDes itu kan badan usaha milik desa, BUMDes. BUMDes itu punya direktur ya, bukan ketua, bukan kepala, tapi yang benar itu direktur BUMDes, badan usaha milik desa. Nah, alhamdulillah hampir 121 desa di Tabalong ini sudah ada BUMDesnya. Dan BUMDes ini selalu dibina oleh kami, termasuk juga Dinas PMD Provinsi Kalimantan Selatan yang di Banjarbaru itu. Ada kunjungan, nah tadi saja kami menerima tamu ya dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan untuk melakukan pembinaan. Salah satunya terkait dengan BUMDes itu. Mereka datang ke Kecamatan Upau ya, ke Kecamatan Harwai dan yang terkait. Nah, kemudian ada juga selain pada dengan lomba BUMDes itu ada peningkatan wawasan melalui kegiatan studi tiru, studi banding ya. Ini juga perlu dilakukan oleh desa. Kemudian kami juga melakukan kegiatan MONEP, monitoring dan evaluasi. Ini penting kami lakukan ya. Baru-baru tadi aja kami sudah melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi ya ke kecamatan, ada juga ke desa-desa. Terakhir kemarin kepala desa kami undang datang ke Dinas PMD Kota Tabalong untuk kegiatan monitoring evaluasi terkait dengan perencanaan ya, terkait dengan pembinaan. Kami cross check, ketemu dengan petugasnya, betulkah dibuat itu ya, berapa dampaknya, apa manfaatnya. Nah, ini juga memberikan satu kekuatan bagi kepala desa gitu. Artinya dengan adanya koordinasi ya, dengan adanya kerjasama bisa memberikan satu manfaat kepada kepala desa. Nah, selain itu juga ada selain tadi monitoring dan evaluasi juga tergantung dengan pendampingan BUMDes. Nah, BUMDes ini kan selalu didampingi oleh tim teknis. Tim teknis kan datang ke BUMDes, dicek, kemudian dievaluasi, betulkah, apa ada laporannya, apa ada dampaknya. Kalau ada dampaknya tentu dicarikan solusinya. Demikian. Dari 121 desa Bapak ya, semuanya sudah memiliki BUMDes dan beroperasi di Kabupaten Tabalong. Nah, bisa diceritakan di antaranya BUMDes tersebut ini bergerak di bidang apa saja nih Pak? Jadi kita patut bersyukur ya, 121 desa di Tabalong ini untuk saat ini sudah 101 desa yang meraih atau mendapatkan status BUMDes ya. Artinya masih ada sekitar 20 desa lagi yang belum. Luar biasa ini, luar biasa. Dari 121 desa ya, sudah ada 101 desa yang memiliki BUMDes. Nah, harapan kami tahun 2024 paling lambat 2025 ya, yang 20 itu bisa beres tuntas gitu dan memiliki BUMDes semuanya gitu. Nah, oleh karena itu
kaitannya dengan BUMDes ini, ya kami juga selalu berkoordinasi dengan Kementerian Desa dan PDTT Republik Indonesia. Karena bagaimanapun juga ini harus ada yang namanya satu izin yang resmi dari Kementerian Desa dan PDTT. Nah, selain daripada Kementerian Desa dan PDTT, BUMDes juga harus memiliki surat keputusan dari Kementerian Hukum dan HAM. Nah, ini penting ini. Jadi semacam satu sertifikat yang resmi bahwa desa A sudah memiliki izin dari Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Desa dan PDTT gitu. Kita akan dorong ya baik yang sudah 121 desa yang memiliki 121 desa yang menjadi BUMDes 101 buah ya, termasuk juga 20 desa yang belum itu. Kita akan dorong nantinya sehingga yang 21 desa yang belum dalam waktu yang tidak begitu lama ya, paling lambat nanti 2024 atau 2025 semuanya sudah memiliki BUMDes gitu. Sehingga ini akan memberikan satu kemudahan kepada masyarakat ya. Jadi masyarakat kaitannya dengan operasional, hal-hal lain ini juga diberikan satu kemudahan sehingga semuanya 121 desa sudah memiliki BUMDes secara resmi. Demikian. Bapak boleh disebutkan nggak Bapak satu contoh desa yang memiliki BUMDes yang dinilai maju di Kabupaten Tabalong? Ada satu desa ya, Desa Masingai 2, Kecamatan Upau. Itu BUMDesnya kemarin juara pertama se-Kabupaten Tabalong. Luar biasa. Kami mengecek ke sana dengan kawan-kawan, dengan tenaga ahli, ya, dengan tim penilai. Alhamdulillah. Jadi di sana ada toko, ya, ada usaha perkebunan, pertanian, ya, yang dimiliki pola BUMDes. Dan ini memberikan satu manfaat kepada masyarakat. Ini baru contoh di Desa Masingai 2, Kecamatan Upau ya. Makanya ini bisa menjadi contoh nanti ya, menjadi contoh. Desa-desa yang lain nanti tidak perlu jauh-jauh untuk studi tiru ya, studi banding, cukup ke Desa Masingai 2 saja di Kecamatan Upau karena BUMDesnya yang terbaik itu. Ya. Bisa dijadikan motivasi juga untuk desa yang lain ya Bapak ya. Baik, menurut Pak Erwan nih, apa saja nih Pak potensi menjanjikan yang dimiliki desa-desa di Kabupaten Tabalong nih Pak? Baik. 121 desa di Tabalong tentu beda-beda ya yang namanya kemampuan ya. Ada desa wilayah utara itu terkait dengan peternakan umpamanya ya. Ada perkebunan ya. Kemudian ada wilayah tengah Tanjung, Tantamurung Pudak ya. Ini ada kaitannya dengan usaha perdagangan umpamanya. Ada juga pertanian. Nah, kemudian wilayah selatan ada kaitannya dengan pertanian, ada juga peternakan. Nah, jadi harapan kita ke depan agar desa-desa yang punya potensi ini harus dikembangkan. Jadi jangan merasa puas di situ saja. Yang namanya desa ini kan tanah yang dimiliki luas gitu. Perkebunannya luas, pertaniannya bagus ya. Nah, sehingga ini dimanfaatkan dengan baik. Sehingga itu mendapatkan pendapatan bagi desa tersebut. Kalau desa itu bisa menjual, ada pendapatannya bisa dimasukkan ke desa tersebut. Gajinya bisa naik, nanti tunjangan bisa naik gitu. Nah, ini contoh beberapa desa yang sudah bagus ya di daerah lain. Kami juga pernah melakukan kunjungan ke sana ya. Nah, ternyata di sana itu dengan dijual ada keuntungan bisa dikembangkan kepada masyarakat dan juga aparat desa itu. Demikian. Baik, berbicara mengenai keberadaan IKN ke depan nih Bapak. Oh iya. Bagaimana nih seharusnya sikap desa untuk menghadapi hal tersebut? Baik, jadi kita patut bersyukur ya. Tabalong ini kan berada di wilayah utara Kalimantan Selatan. Tetapi keuntungan kita tidak jauh dengan lokasi IKN. Apalagi desa-desa yang berada di wilayah utara, dekat sekali dengan IKN. Lintasannya pasti ramai di sana kan. Nah, oleh karena itu kaitannya dengan IKN ya, ini satu kebanggaan ya, satu kebanggaan. Tidak mengira kita dulu ibu kota negara itu berada di wilayah utara sana. Nah, oleh karena itu harapan kami nanti kepala desa terus berkoordinasi dengan camat ya, dengan masyarakat
dengan pemerintah Kabupaten Tabalong, termasuk juga bekerja sama dengan desa-desa yang terdekat. Bisa saja nanti Kecamatan Utara itu kerjasamanya dengan masyarakat yang di luar Kalimantan Selatan, sudah berada di Kalimantan Timur gitu. Berkoordinasi, apa kemampuan kita kirim ke sana, dijual ke sana begitu. Jadi umpamanya perkebunan kita ada kelebihannya. Kalau kita jual di situ saja kan ya di situ saja hasilnya. Kita bisa mengirim pertanian itu ke lokasi IKN gitu. Dan ini terbukti sudah ada beberapa yang sudah kita kirim ke sana. Alhamdulillah jadi Kecamatan Haruai, ya, Kecamatan Jaro untuk perkebunannya, pertaniannya untuk Kecamatan Haruai. Nah, luar biasa ini. Kita kirim ke sana, orang mau beli, ada keuntungan, bisa masuk ke desa itu. Sudah, alhamdulillah. Makanya ini kita dorong, walaupun masih berproses ya IKN ini, tetapi ini sesuatu yang sangat luar biasa. Kita manfaatkan sehingga masyarakat kita merasa senang ya, ada keuntungan, dan dari wilayah utara ke IKN itu paling 2,5 jam ya. 2,5 jam perjalanan sudah sampai ke lokasi IKN itu. Manfaatkan dengan baik ya. Jadi karena luar biasa keuntungannya kepada masyarakat kita. Demikian. Baik, terakhir Bapak sebelum kita menutup segmen ini, harapan Bapak untuk kemajuan seluruh desa yang ada di Kabupaten Tabalong apa nih Pak? Baik, saya sering mengingatkan, menyampaikan pesan kepada 121 desa ya. Kuncinya kita harus disiplin. Kuncinya disiplin. Mulai pagi kita masuk kantor desa ya, kemudian kita bekerja ya, kita manfaatkan mulai dari kepala desa ya, ketua BPD ya, aparat desa, aparat BPD dan masyarakat. Karena masyarakat ini mau berurusan ke kantor desa pasti itu. Mungkin ada yang jam 8.30 sudah ke kantor desa mencari, saya mau bikin ini. Nah kalau tidak ada petugas ya di kantor desa itu, bingung masyarakat. Nah, jadi kuncinya disiplin. Umpamanya jam 8 on time sudah harus masuk kantor desa, umpamanya. Syukur-syukur ya, kepala desa dan aparat desa ini ada apel pagi ya umpamanya. Itu yang pertama. Yang kedua, waktu kami melaksanakan bimbingan teknis di Hotel Aston beberapa minggu yang lalu, ada salah satu sekretaris desa ya yang mengingatkan kepada saya waktu itu kaitannya dengan disiplin berpakaian. Nah, bagus. Jadi walaupun sekretaris desa ya mengingatkan saya, Pak, bagaimana Pak, ada tidak aturan kami berpakaian? Pakaian kami mulai hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, ya kan? Jadi intinya sekretaris desa tersebut memohon kepada kami agar kami bisa membuatkan semacam aturan. Nah, mungkin nanti dalam bentuk peraturan Bupati Tabalong itu ya kita buatkan, sehingga itu menjadi satu pedoman bagi kepala desa dan kepala desa soal berpakaian. Termasuk juga soal perjalanan dinas, penting juga. Nah, alhamdulillah peraturan perjalanan dinas ini diatur berdasarkan peraturan Bupati Tabalong. Ini sudah kami proses ya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat akan mendapatkan persetujuan dari Bupati Tabalong. Kaitannya dengan perjalanan dinas. Nah, artinya aparat desa yang mau berangkat, kemana berangkatnya? Ini kan perjalanan dinas nih, apakah ke Jawa, ya ke Kalimantan, atau ke Jakarta umpamanya. Itu diatur ya, diatur dalam perjalanan dinas tersebut. Nah, jadi selain peraturan Bupati tentang perjalanan dinas, akan dibuat juga peraturan Bupati Tabalong terkait dengan pakaian dinas itu. Pakaian dinas untuk kepala desa, aparat desa, BPD dan aparat BPD. Sehingga pakaian itu nanti menjadi suatu aturan. Sehingga masyarakat tahu, oh hari ini Senin pakaiannya begini, ya kan. Selasa begini, Rabu begini, Kamis, Jumat gitu. Sedangkan Sabtu kan Minggu libur gitu. Saya demikian. Jadi harapan kami yang terakhir ya, masyarakat kita wabil khusus kepala desa dan aparat desa, BPD dan aparat BPD terus bekerja sama, terus berkoordinasi agar desa itu semakin maju dan berkembang. Nah, kemajuan itu
contohnya adalah senangnya masyarakat gitu. Masyarakat senang, masyarakat bersemangat gitu, sehingga tidak ada kendala, tidak ada masyarakat yang menerima sesuatu yang menjadi satu hambatan gitu. Jadi masyarakat berurusan mudah, melihat pakaian aparat desa dan BPD berpakaian juga disiplin, sehingga memberikan satu contoh bagi masyarakat kita. Demikian. Baik, terima kasih banyak Pak Erwan. Tidak terasa obrolan kita sudah berakhir. Pada episode kali ini kita telah membahas berbagai aspek yang sangat penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencapai indeks desa membangun terbaik. Selain itu kita juga telah belajar bahwa kunci keberhasilan tidak hanya terletak pada pembangunan fisik, tetapi juga dalam membangun semangat gotong royong, partisipasi masyarakat, dan keterlibatan semua pihak untuk kemajuan suatu desa. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Erwan Mardhani yang telah meluangkan waktunya di program Dialog. Saya Argi Firgiati beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap saksikan program Dialog yang dapat diakses melalui aplikasi TV Tabalong di handphone Android dan iOS, serta juga dapat diakses di YouTube program TV Tabalong. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.